Ada dua model orang buta dipaparkan dalam nas ini. Orang buta secara fisik dan orang buta secara rohani. Orang buta secara fisik ini bukan akibat dosanya atau orang tuanya. Dia mendapat pengasihan, disembuhkan oleh Yesus. Kuasa Allah dinyatakan, membuktikan bahwa Yesuslah terang dunia. Yesuslah pusat harapan bagi dunia yang hidup dalam kegelapan. Kesembuhan yang dialaminya menghantarkannya pada sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah seorang nabi, merubah seluruh tatanan hidupnya untuk melihat kebenaran yang dari Allah. Lalu yang orang buta secara rohani, nah ini justru berbeda. Orang-orang Farisi itu walau punya mata secara fisik layaknya kebanyakan orang, namun mereka buta secara rohani. Apa yang Yesus perlihatkan nyata-nyata di hadapan mereka, justru semakin kentara mereka memperlihatkan kebutaan rohaninya. Mereka menganggap bahwa apa yang Yesus lakukan itu bukan dari Allah. Mereka hanya sibuk mengkritisi perbuatan Yesus dengan alasan ini dan itu. Mereka justru terganggu dengan apa yang Yesus lakukan. Terlebih karena Yesus melakukannya pada hari Sabat yang notabene melanggar aturan agama. Bahkan mereka mengucilkan siapa saja yang mengaku bahwa Yesus itu seorang nabi. Sungguh hidup di lingkungan orang beragama yang seharusnya membawa damai sejahtera. Tapi malah sebaliknya, orang Farisi justru menjadikan suasana hidup mencekam, laksana dunia sekarang ini yang sedang ketakutan dilanda virus corona. Saudara, penyembuhan Yesus terhadap orang buta yang secara fisik dalam nas ini merupakan pelajaran berharga bila orang sungguh rindu untuk diterangi hidupnya. Respons orang buta yang secara fisik ini sungguh luar biasa. Dia buta secara fisik, tak mampu membaca kitab Taurat, tak pernah mengenal siapa Yesus sesungguhnya Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Bayangkan susahnya dia sebagai orang buta secara fisik untuk pergi membasuh dirinya ke kolam Siloam. Padahal kala itu matanya belum secara total sembuh. Kebeningan hatilah yang memampukannya menuruti perintah Yesus. Padahal sebelumnya dia tidak mengetahui tentang Yesus. Keyakinan dan hikmatlah yang menghantarkannya mengakui Yesus adalah nabi atas pengalaman luar biasa yang dialaminya. Sedangkan orang Farisi yang punya mata dan bergelut dengan kebenaran hukum Taurat, justru mereka buta secara rohani untuk mengenal terang yang dari Allah. Yesus mencelikkan mata seorang buta yang secara fisik dalam nas ini bukan semata-mata sekedar terpusat pada soal mujizat. Lebih dari itu, secara terselindung apa yang Yesus lakukan sekaligus autokritik ilahi yang menohok tajam kepada orang-orang Farisi yang merasa bangga mapan beragama, menganggap diri lebih suci dari yang lain. Sebagaimana orang Yahudi memahami bahwa air ludah yang keluar dari tubuh manusia adalah najis, namun Yesus meludah ke tanah dan mengoleskannya kepada mata si buta secara fisik, merupakan sebuah isyarat kepada mereka yang buta rohani walau punya mata jasmani, bahwa semua manusia pada hakikatnya berdosa, najis. Hanya Allah saja yang dapat menyucikan manusia dari kenajisannya. Disinilah mereka dibedah, ditelanjangi dan diperlihatkan kedok mereka bahwa cara hidup beragama mereka selama ini salah, tak berbuahkan apa-apa. Tanpa pertobatan, mereka juga akan menjadi penghuni api kekal neraka. Saudara, kini dunia kita sedang mengalami bencana, manakala virus corona melanda, menyentak begitu dahsyat pada kemanusiaan kedagingan kita yang selama ini merasa aman-aman saja. Lepas dari persoalan ini atau itu, seakan bencana corona yang nampak di depan mata kita bagai kritik ilahi terhadap sikap kemanusiaan kita yang selama ini gila kerja, mencari dan menimbun, serakah, sombong, berbuat semaunya, seolah Allah itu tak ada. Sekarang kini, pangkat, kuasa, pendidikan, keahlian, harta seolah tak berdaya untuk mengatasinya. Saudara, menghadapi situasi sulit yang ada kini, adakah mata rohani kita sungguh dicelikan layaknya orang buta yang Yesus sembuhkan? Pertobatan, ketaatan, respon iman, sadar akan hari kematian, hidup dalam kebenaran?
mempertanggungjawabkan jabatan, kuasa, pendidikan, harta kekayaan yang Tuhan titipkan? Atau layaknya para Farisi yang punya mata tapi buta akan kebenaran, yang bangga akan diri sendiri seolah tak pernah akan mati, yang hanya menakar orang lain tapi lupa menakar diri sendiri? Bahkan Tuhan pun mau ditakar dengan takaran yang dibuat sendiri. Butakah engkau? Degil hatikah engkau? Amin.